Oke, berhubung udah 19.30, let's get started. Halo, selamat sore, selamat malam teman-teman. Salam, Om Swastiastu, salam, salam nama budaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Ananda Fikri. Teman-teman bisa panggil aku Avi atau Ananda. Ya, aku di sini bakal jadi moderator teman-teman. Di sini kita ngobrol santai aja, karena berhubung topik kita juga santai, yaitu berkaitan dengan social cyber security. Oke, sebelum kita mulai, sebelumnya aku em, pengen kepo dulu nih teman-teman, asalnya dari mana aja. Oke, aku mau coba touching nih, Mas Ardan Firmansyah. Halo Mas. Halo Mas Ardan. Oke, oh mic-nya aku matiin ya, sorry. Wait for a moment. Oke, halo Mas Ardan. Halo, Halo, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat. Mas Ardan asalnya dari mana kalau boleh tahu? Nggak usah di-spill banget ya. Pulau aja Oh nggak iya, apa-apa. ya di Jawa Barat, Purwakarta. Oh, Purwakarta. Iya. Niatnya ikut webinar Social Cyber Security ini yang diselenggarakan orang Siber Indonesia, pengen belajar apa aja nih, Mas? Kebetulan ya pengen belajar ini sih, manfaat apa kan banyak pengetahuan tentang cyber security di sini. Ya buat Betul. jaga-jaga aja. Saya masih minim ilmu sih tentang cyber security. Oke, mantap, Ya mantap. gitu. Oke, terima kasih Mas Adan. Ya sama-sama. Oke, kemudian Mas Faris Adira. Halo Mas Faris. Ya, halo. Halo Mas, boleh perkenalan diri dong. Asalnya dari mana dan ikut webinar ini pengen dapat apa sih ilmunya? Monggo. Eh, Nama saya Muhammad Faris Adira. Saya dari Medan, Sumatera Utara. Saya ikut ini karena saya lagi magang juga, Kak, di Kominfo, di divisi persandian. Jadi saya dapat info dari teman saya ini, ikut-ikut aja lah untuk bantu-bantu di magang nanti. Itu Oke, sih. mantap. Sekalian gali, gali ilmu dari teman-teman di luar sana ya, Mas ya. Iya, Kak. Oke, keren. Thank you Mas Faris untuk perkenalannya. Wah, luar biasa banget ya. Dan terakhir nih, terakhir mungkin cewek ya. Mungkin di sini ada Mbak Lutfiah Raudia Andini. Halo Mbak Lutfiah. Halo, halo. Wah, sepertinya tidak ada orang, guys. Oh, halo. Mbak Lutfiah, boleh dong perkenalan nama, asalnya dari mana, kemudian niatnya ikut webinar ini mau ngapain sih? Oke, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Lutfia Rodiandini, saya dari Lampung. Hmm? Kemudian ikut webinar ini pengen pengen dapat ilmu apa aja nih? Jadi sebenarnya saya kan ada mengambil mata kuliah studium general Ya. dan tujuannya untuk apa? Memperdalam ilmu itu loh, Kak. Ilmu apa nih? Kayak dia mencari tentang webinar-webinar gitu loh, Kak. Oh, oke, oke, oke. Nice, nice. Oke, mantep. Semoga ilmu yang dipelajari di sini bisa jadi insight buat Mbak Lutfia dan teman-teman yang lain ya. Oke, Oke, thank you. amin. Sip. Lulusan Amikom Jakarta ya? Iya, Kak, benar. Wah, tahu dari mana saya lulusan Amikom? Pasti di OSIN ya. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman ya. Berhubung pembicara kita kali ini pembicara yang luar biasa dan dia salah satu konten kreator yang membahas tentang keamanan siber juga di TikTok dan juga Instagram dan juga ngebahas tentang self improvement luar biasa banget padahal masih muda. Namanya Kak Diva Afiat, Kak Diva siapa Kak? Kak Diva Afiatin Azizah ya. Oke, Kak. oke, Kak Diva Afi. Dan kebetulan Kak Afi ini sendiri itu udah melalang buana keliling Nusantara walaupun belum seluruhnya, tapi experience-nya tentang belajar ini itu terutama di ruang lingkup keamanan siber itu juga sangat luar biasa gitu teman-teman.
Dan kebetulan saat ini Kak Diva juga masih sebagai security storyteller, yang dimana Kak Diva sering sharing nih di TikTok dan juga di Instagram tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknologi terutama cybersecurity terkini, dan juga Kak Diva salah satu founder dari Women in Tech Security gitu. Jadi mungkin langsung aja ya. Aku panggil, halo Kak Afi. Halo semuanya, Ah, ini suara udah atau jelas ya, clear suaranya? clear clear. Oke, halo Afi, nama kita sama. Ya, aku Salam ganti kenal. nama biar nggak sama namanya. Oh iya. Ya. Oke, sebelumnya pengen menyapa dulu nih kakak-kakak di sini yang udah gabung. Ini ada 177 orang, lumayan rame. Ini dari mana aja kalau boleh tahu? Boleh dong chat Dari mana? chat di kolom komentar Dari dari mana Papua. aja. Apakah ada yang dari Papua? Di sini so far ada yang dari pulau itu enggak? Apa namanya? Dari ujung ke ujung ada ya semuanya ya? Batam, Salatiga, terus Jateng, Bogor, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara ada nggak? Jakarta, Jember, Pekanbaru, Riau, Klaten, wow, hampir semuanya ada ya di sini. Dan pasti diverse backgroundnya juga beda-beda. Dan karena malam ini kita bakal santai aja, kita bakal bahas sesuatu yang em, kiranya bisa dimengerti orang-orang dan memang sangat-sangat dekat dengan kalian tentunya. So, kayaknya aku langsung share screen aja kali ya. Apakah terlihat kakak-kakak? Sudah terlihat, sudah terlihat. Oke, nice one. Wait a minute. Oh, udah terlihat. So, tonight we will talk about social cybersecurity for family. Jadi kita bakal fokus membahas tentang social cybersecurity yang memang ini berdekatan ya dengan kita dan keluarga kita sendiri. Tapi sebelumnya, karena waktunya singkat ya 40 menit aja, aku mau kenalan diri dulu. Oh, kenalan dulu. Sorry, kenapa langsung ke Oke. Oke, kenalin, nama aku Afi. Kakak-kakak bisa reach out aku kalau misalkan mau temenan atau connect. Itu aku ada di Instagram, di TikTok, sama di LinkedIn. Gitu. Dan aku ada sedikit cerita ya, cerita singkat terkait perjalanan aku di industri cybersecurity khususnya. Jadi aku itu awal mulai sebenarnya dari teman ya, dari teman. Aku kenal dunia cybersecurity itu dari teman dan makin sini makin belajar banyak hal, mulai dari um, komunitasnya, terus kemudian hal-hal yang um, apa namanya tren-tren kejahatan siber dan lain-lainnya gitu. Sampai aku waktu itu punya kesempatan jadi salah satu founding teamnya juga dari sebuah startup di bidang cybersecurity namanya Cybertrend. Jadi memang dia bergerak di bidang um, apa namanya layanan jasa dan juga pelatihan. Nah waktu itu uh, apa namanya aku dapat kesempatan buat jadi pengalaman dan merasakan jadi founding team dan memanajemen beberapa teman-teman yang memang mau belajar cybersecurity kayak gitu, terutama di bidang offensive security atau red team. Terus kemudian selanjutnya aku juga terlibat dalam community engagement. Aku biasanya ikut-ikut event juga, networking, dan pembangunan komunitas termasuk event ini juga salah satu bagian dari community engagement aku. Karena personally aku memang suka apa namanya berselancar di komunitas. Dan ini salah satu yang masih kulakukan sampai sekarang. Dan yang selanjutnya memang aku juga aktif ya di beberapa sosial media dan memang membagikan beberapa tips dan trik dan hal-hal menarik seputar cybersecurity yang semua orang bisa konsumsi gitu, semua orang bisa mengerti gitu ya, bukan cuma orang teknikal doang gitu. Oke. Terus malam ini kita bakal berbicara ada 3 poin besarnya.
Pertama itu gambaran tentang social cyber security, terus kemudian tips and tricks buat nge-protect diri sendiri dan juga family, dan nanti bakal aku jabarin beberapa em, kasus ya, dan kasus yang sering terjadi di Indonesia dan di sekitar kita serta beberapa pencegahannya kayak gitu. Kalau ditanya sebenarnya apa sih itu social cyber security gitu. Ini aku mengutip dari Google ya. Kalau misalkan teman-teman cari di search engine social cyber security definition gitu, ini bakal muncul seperti ini. Tapi it's too broad, terlalu rumit ya kata-katanya. Jadi aku persingkat aja. Jadi memang social cyber security itu adalah salah satu bidang keilmuan yang memang dia belajar tentang human behavior atau perilaku manusia yang gunanya nanti buat membangun dan memperbaiki keamanan siber itu sendiri kayak gitu. Jadi ini berhubungan erat dengan manusia, behavior, psikologi, pokoknya manusia gitu ya. Kalau biasanya kan umumnya kita apa namanya ngiranya bahwa cybersecurity itu adalah target serangannya adalah teknologi gitu. Nah ini uh, lebih ke manusianya gitu. Yang ditekankan adalah faktor manusianya gitu. Kalau misalkan kakak udah tahu, kalau cybersecurity itu kan ada 3 ya, keseluruhan aspek dari uh, proses, sorry, people, orang-orang, proses dan teknologi itu memang harus um, berjalan seimbang buat memimpin keamanan siber yang memang apa namanya aku satu-satu harus apa teknologi doang terus nanti people-nya nggak diurus atau nggak digubris gitu ya, semuanya tuh harus seimbang karena masing-masing itu bakal punya peran yang sangat penting di dalam keamanan siber kita baik perusahaan maupun personal gitu. Dan malam ini kita bakal bicara tentang apa namanya beberapa case. Ini aku langsung mulai aja, tapi sebelumnya aku mau em, menjabarkan ya hal-hal yang sekarang ini tuh bukan sekarang sih dari dulu memang orang-orang sering misperception gitu. Ada persepsi yang salah bahwa di society kita, di masyarakat kita sekarang itu mereka terlalu optimis daripada realistik ketika berbicara tentang cybersecurity. Ini optimis diartikan dalam mengarah lebih ke hal negatif ya. Contohnya apa sih? Nah, contohnya kayak gua tuh nggak pernah ganti password, nggak pernah dan sering share personal informasi di publik kah, atau di sosmed, tapi gua ini masih aman-aman aja dari dulu gitu kan. Ada kadang ada yang ngomong kayak gitu. Nah, terus kemudian um, gue juga um, sering klik link ini, klik link itu, download ilegal software kayak yang suka apa namanya nonton film bajakan, ngaku di sini siapa yang suka film nonton bajakan dan download lagu yang bajakan gitu ya di web di Google gitu. Nah itu biasanya mereka bilang gak ada apa namanya gak ada yang terjadi meskipun aku download itu pun dia nggak merasakan dampak yang signifikan kayak misalkan rekeningnya kekuras atau langsung HP-nya mungkin ke take over dan lain-lain kayak gitu. Tapi jangan salah karena um, serangan siber itu dia nggak langsung kena dampaknya langsung gitu loh. Kebanyakan memang mereka perlu waktu gitu. Jadi bersifat eksponensial gitu. Memang mungkin kalian kena serangan siber ya, uh, serangan siber dan data kalian diambil, tapi nggak langsung langsung apa namanya nggak langsung berdampak ke kalian, kalian nggak langsung bisa lihat apakah rekening kalian terkuras atau enggak. Itu bisa aja mereka pakai buat yang lain gitu, misalkan berpura-pura jadi kalian di platform mana misalkan, atau dia berpura-pura menjadi diri kalian buat nipu saudara atau keluarga kalian kayak gitu. Jadi nggak langsung berdampak pada kalian sendiri, itu bisa langsung apa namanya dampaknya mungkin orang sekitar kalian atau diri kalian di masa depan gitu. Karena kalau kita di posisi penipu ya, mereka juga mikir bahwa um, misalnya mereka udah dapat salah satu data gitu ya, mereka itu kan masih data mentah ya, mereka perlu mikir lagi gimana caranya mereka bisa dapat keuntungan itu dari data, apakah mereka nyamar
atau mereka jual data kalian, who knows gitu kan. Nah, terus ada yang bilang kayak orang-orang yang berusaha meningkatkan keamanan siber, mereka itu are you living in fear gitu, kayak lo um, lo tiap hari hidup dalam ketakutan, emangnya lo terlalu paranoid gitu. Kadang ada aja yang bilang kayak gitu kan. Mindsetnya beberapa orang di luar sana seperti itu. Nah, itu yang nggak boleh, karena jangan salah, baik individu yang memang nggak terkenal sekalipun itu sangat bisa kena serangan siber gitu. Oke, mungkin banyak di luar sana artis-artis yang kena gitu ya. Mungkin punya dihack, YouTube-nya dihack atau yang lain. Tapi di tingkat individu yang kayak kita juga yang memang nggak terkenal terkenal banget atau nggak apa namanya em, bukan seorang public figure, itu juga banyak kan kasus yang kemarin terjadi. Kalau kakak lihat berita kemarin-kemarin itu banyak juga yang terjadi seperti itu. Karena kenapa? Eh, Kalau misalkan ya, kalau aku sebagai penyerang atau hacker atau penipu lah, itu nggak bakal, aku bakal nyari hal-hal yang dekat dengan aku dulu gitu. Misalkan apakah keluarga aku atau teman aku gitu kan. Karena kan mereka apa namanya target-target yang memang punya, yang memang aku kenal gitu. Jadi aku punya privilege dengan mengenal mereka dan tahu beberapa hal tentang mereka. Nah, itu yang jadi sasaran untuk sebenarnya kayak gitu. Terus ada lagi di luar sana yang sebenarnya tuh udah punya, udah tahu kan dampaknya apa, terus cara nanganinya gimana, pencegahannya gimana, tapi too lazy, terlalu malas buat ngelakuin itu, dan mereka nggak pikir itu penting, karena mereka tadi optimis, jadi ya mereka pun nggak terlalu apa namanya nggak terlalu mentingin bahwa ya kita harus ganti password atau mengaktifkan multifaktor authentication kayak gitu. Jadi I think it's not that important gitu buat mereka gitu. Orang gua tanpa apa namanya mengubah password pun aku bisa aman, maksudnya nggak terjadi apa-apa, ya nggak ada dampak gimana gimana. Ya kenapa aku harus ganti password per 3 bulan atau setiap bulan, itu kan ribet ya buat mereka kayak gitu. Terus kemudian ini ada data dari Aproyo Technology Fact. Kalau kakak lihat beberapa hal yang menyebabkan kebocoran data itu ada beberapa macam, ada sekitar 7. Yang pertama itu ada kredensial atau password yang lemah, Nah, itu bisa dipakai, apa namanya, bisa ditembus pakai brute force atau phishing ya, phishing atau phishing yang dilempar ya, yang kena teman-teman. Terus kemudian ada backdoor atau kerentanan aplikasi itu sendiri, dan ada malware, terus kemudian ada phishing, social engineer, terus kemudian karena terlalu banyak permission yang diizinkan dari sebuah aplikasi, terus kemudian ancaman dari pihak dalam, orang dalam ya, terus kemudian ada improper configuration dan user error. Nah, ini lebih ke perusahaan sih, tapi ini secara umum ya, baik perusahaan maupun individu. Dan kebanyakan dari penyebabnya itu, dia itu dipengaruhi dari human factor gitu ya. Jadi faktor manusianya yang kebanyakan menyebabkan kebocoran data ini. Dan salah satu tipenya aku bahas di sini satu aja ya, karena ini yang paling sering-sering banget terjadi di lingkungan kita gitu. Kita sangat dekat dengan namanya penipuan, kita sangat dekat dengan yang namanya um, apa namanya social engineer, scam dan lain-lain. Itu hampir ada di semua aspek kehidupan kita gitu. Dan apa sih itu social engineering ya, disingkatnya SOCENG. Kayaknya kalau teman-teman orang siber udah udah pasti sih kalau terkait SOCENG pasti udah banyak yang tahu lah, karena mungkin di webinar sebelumnya udah pernah dibahas juga sama aku materi-materi lain. Tapi di sini aku perjelas lagi. Jadi memang SOCENG ini adalah suatu trik manipulasi untuk apa namanya membujuk ya dari korban korban apa jadi dia memainkan psikologi korban, jadi otak kita dia buat seakan skenario ini tuh benar-benar terjadi gitu, apakah dari media
sosmed atau email atau sebagainya, sehingga kita secara nggak sadar memberikan data pribadi kita atau melakukan hal-hal yang si hacker atau si penipu ini mau mau gitu buat kita lakuin. Tuh. Tipenya apa aja? Ada baiting, pretesting, phishing, and spear phishing. Nah ini nanti teman-teman kakak-kakak cari aja di Google, tapi intinya mereka sama-sama pengen menginfluence kakak-kakak buat melakukan apa yang mereka perintahkan gitu. Tentunya bakal diarahin apakah um, minta apa namanya mau kakak-kakak itu buat menyerahkan data pribadinya atau bagaimana. Nah itu uh, atau install malware, nah itu bakal mereka lakukan juga pun caranya kayak gitu. Dan kalau dilihat sendiri kita itu kalau di internet ya kita itu sering menggunakan berbagai macam hal. Nah ini aku bagi tiga ya, aku bagi tiga. Yang pertama itu kita sering menggunakan sosmed. Ya semua orang hampir semua orang punya sosmed ya di sini ya. Dan networking tools lainnya kayak IG, terus TikTok, terus kemudian apalagi Twitter, terus kemudian kemarin ada yang baru Threads juga kan. Nah itu salah satu sosial media. Dan kemudian yang kedua adalah deeper communication tools. Nah ini aku kelompokin dengan contohnya itu email, WhatsApp, terus nomor telepon dan yang lainnya gitu, yang lebih intens dan lebih sering kita pakai gitu kan, dan lebih private seharusnya. Dan terus kemudian application ya, application atau website atau layanan di internet yang memang kita gunakan buat game, terus kemudian buat film, apa namanya, nonton film, terus kemudian buat shopping, terus transaksi dan lain-lain kayak gitu. Dan sebenarnya ini semua itu alat buat si hacker masuk ke dalam hidup kalian gitu, masuk buat memanipulasi kalian. Jadi ini kan ibaratnya hal-hal yang sering kalian pakai ya di kebiasaan sehari-hari. Nah, mereka memanfaatkan itu. Bukan hanya itu saja, cuman mereka juga memanfaatkan profil kalian dan profesi kalian, misalkan konten kreator gitu kan. Nanti aku ada satu contoh kasusnya terkait profesi. Nah, sekarang ini kasus lama sih sebenarnya. Seharusnya semua orang tahu nih. Aku mau ajak kakak-kakak ini kira-kira nebak apa case pertama ini di sini. Ini ada um, M2P, M2P sama image gambar di samping. Ini ada ibu-ibu lagi teleponan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kira-kira ini kasus penipuan apa? Apa atau orang tuanya pernah ngalamin? Nah, itu boleh dong ditulis di kolom chat atau nanti aku tunjuk deh buat ini. Cek operator, kasus mama minta pulsa. Anaknya mungkin disandra, mama minta pulsa. Oke, ada lagi. Hadiah 75 juta, minta pulsa. Kayaknya udah pada tahu sih. Udah pada tahu. Apa namanya ini udah kasus lama ya dan bisa dibilang kasus jadul. Iya, kasus jadul yang dulu tuh sering kejadian orang tua kita sering ngalamin. Nah, betul. Nah, jam 100. Jam 100 itu biasanya di kolom komentar tuh. Kalau pinjam 100, kolom komentar IG atau konten TikTok itu banyak tuh pinjam 100. Link APK dan ini PDF dari Ditjen Pajak. Oke. Oke, betul yang tadi bilang mama minta pulsa. Ya, betul. Itu mama minta pulsa. Jadi makanya disingkatnya MM2P. MMP atau mama minta pulsa. Betul. Dan aku ada satu cerita di mana dulu orang tua aku memang kena juga waktu aku masih kecil. Dia waktu itu bapakku kan memang waktu itu pergi keluar ya malam dan belum pulang. Waktu itu ada orang subuh-subuh nelpon, niat banget ya penipunya subuh-subuh dibangun buat nipu. Subuh-subuh nelpon terus kemudian dia apa namanya mengatakan bahwa bapakku ini terlibat narkoba gitu, ditemukan sabu gitu ya, sabu di kantongnya dan ada polisi yang nangkep dan bla 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 gitu. Terus akhirnya penipunya memang minta pulsa, dia minta dikirimin pulsa buat uang damai dan lain-lain gitu ya. Nah akhirnya mamaku waktu itu memang nyari pulsa itu subuh-subuh orangnya belum bangun ya, jadi orang-orang penjual pulsanya belum bangun, jadi ya bayangin aja gimana. Tapi untungnya tepat pas belum belum sampai pulsa ke transfer
bapakku langsung datang, langsung menunjukkan wajahnya di depan mamaku gitu. Jadi nggak jadi ketipu gitu. Jadi salah satu ya modusnya bisa apa aja, apakah em, ke apa namanya dibuat panik dengan cara mungkin diberitahu keluarga kecelakaan atau keluarganya kena sabu, ditemukan sabu atau bagaimana gitu kan. Nah, semuanya itu eh, bisa ya pura-pura ditangkap polisi. Nah, itu salah satunya kayak gitu. Ya, mau minta pulsa, betul. Nah, terus kemudian kita pindah ke real case 2. Nah, ini ada yang kayaknya viral deh ya, yang kakak-kakak udah pernah lihat. Mungkin ini salah satu berita yang cukup viral, tapi ini kejadiannya di Cina ya. Di Cina, bahaya bahayanya AI gitu. Kalau tadi yang lebih tradisional, ini kita pindah yang lebih modern ya. Yang lebih modern, em, dia menggunakan teknologi AI buat apa namanya, em, meniru suara dan muka dari seorang teman gitu. Jadi ada salah satu warga Cina yang memang dia dapat sebuah video di mana temennya ini em, meminta transferan buat uang lelang gitu. Ini bisa dicari kok beritanya di internet juga. Uang lelang, dan kemudian si temannya ini percaya karena apa namanya, dipalsukan ininya, videonya itu video call ya, kalau nggak salah ya video call. Dan karena memang nggak hati-hati dan memang mungkin rugi apa namanya, lagi hari sialnya juga kali ya. Kalau hari sial kan memang nggak ada tenggat waktunya ya, bisa terjadi kapan aja gitu ya. Akhirnya tulis deh 9,1 miliar lenyap gitu, banyak banget kan. Dan menurut aku um, tipsnya adalah kalau misalkan untuk family, kita harus punya namanya family safety code gitu. Jadi merupakan ini kayak kode ya, kode yang kita buat sendiri. Jadi keamanan berlapis buat keluarga kita sendiri gitu. Misalkan aku punya keluarga gitu kan, aku nggak bakal um, minta mereka buat transfer uang, terus menyetujui eh, tindakan apapun ketika aku nggak bilang kode A misalkan. Kodenya bisa macam-macam. Apakah em, yang penting jangan mudah ditebak ya. Kalau kalau bisa ketebak kan sama aja gitu. Jangan jangan pakai yang begini ya, kan ada tuh yang begini. Tanda bahaya, tanda minta tolong gini. Nah, jangan pakai gini, karena ini sudah terlalu umum. Mungkin orang attackernya atau hackernya atau penipunya mungkin kalau dia dimintain kode atau apapun ya mungkin dia bakal kayak gini gitu ya. Nah, itu ini udah terlalu umum. Kalian harus punya family safety code sendiri, apakah berupa gerakan, apakah gerakan atau body language atau kata-kata gitu. Nah, itu boleh dibicarakan dengan keluarga masing-masing gitu. Yang penting jangan mudah ketebak kayak gitu. Terus kemudian validate the sender gitu. Tolong divalidasi siapa yang nelpon, siapa yang um, lagi berbicara dengan kita. Kalau bisa, kalau misalkan ada pesan-pesan kayak gitu, langsung video call aja gitu. Nggak usah teks-teksan gitu, karena rawan kayak gitu. Terus kemudian ini real case kedua, ini kayaknya aku beberapa kali dapat phishing kayak gini sih. Eh, Apa namanya, mungkin karena apa namanya, mau ngetes kali ya, mau ngetes. Ini phishing dari Amar Bank. Kalau misalkan kakak lihat sekilas, itu bakal terlihat apa namanya, legit gitu. Legit itu artinya baik-baik aja gitu, kayak sah, kayak sah. Tapi kalau misalkan dilihat lebih dekat, itu bakal kelihatan. Nih, misalkan ini 500.000. Ini kalau di zoom, ini posternya itu bukan 500.000, bawahnya itu 50.000. Itu eh, apa namanya, tanda pertama. Terus kemudian bisa dilihat ya, kalau bank itu kenapa dia pakai klik yuk terus emoticon gini. I mean, kalau misalkan bank itu kan profesional ya. Nah, ini salah satu tipsnya sih. Gunakan 2L. 2L itu apa? Logik dan legal gitu. Jadi kita mikir dulu nih, logiknya ini skenario yang logik nggak sih? Ini masuk logika kita nggak sih atau gimana gitu. Terus legal, kita harus pastiin
dulu nih, ini apakah ini legal, apakah mungkin kalau dari namanya legal ya, tapi kita validasi dulu nih di official akunnya atau ke banknya. Nah, itu harus divalidasi, jangan langsung dicapcus, langsung digaskan gitu kan. Itu tanda kedua ya, ininya nggak profesional. Terus tanda ketiga, sebenarnya pengirimnya sih, itu dari emailnya sebenarnya kalian bisa lihat ini nggak ada di sini. Cuman aku waktu itu memang lihat pengirimnya bukan nama bank yang profesional gitu ya, bukan nama bank aslinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada gini-ginian, dilihat dulu nih. Kalau misalkan 500.000 buat 10 orang, kayaknya untuk kayak giveaway dan survei-survei gitu nggak sampai 500.000 deh gitu, biasanya gitu kan. Nah, itu dicek dulu kayak gitu. Terus kemudian kita pindah ke real case nomor 4. Oke, case nomor 4 ini pernah ada yang lihat kayak gini nggak? Coba, pernah ada nggak? Kayaknya banyak deh. Ini iklan ya, iklan iklan Bank BNI. Ada yang pernah lihat iklan Bank BNI atau apapun lah? Baru kemarin dapat banyak di IG, hahaha. Oke. Em, di WA, oke, di WA. Berarti bukan di IG doang ya, dia iklannya di WA juga ada. Oke, gimana lagi? Semuanya ada yang pernah kena enggak? Ada yang pernah kena ini enggak? Atau ada yang sempat nge-share ke orang terdekat, family, keluarga, teman? Nah, itu hati-hati, bahaya. Karena em, ya penipu sekarang udah mau ini ya, maksudnya udah berani sendernya langsung ngeblok no WA kita abis nge-send. Nah, itu ciri-ciri sih. Sebenarnya kalau penipu apa namanya, mereka kan dapetnya dari nipu ya, apa dapat uangnya dari nipu ya, mereka mikir juga kayaknya udah nggak work kalau misalkan tanpa modal gitu. Jadi mereka pakai modal kayak misalkan yang ini, mereka iklan biar terlihat looks convincing, yang terlihat meyakinkan gitu. Terus yang kedua kemarin ada yang dari scam locker ya, locker freelance. Nah, mereka kan juga waktu itu ngasih apa namanya, ngasih uang dulu ya, uang uang apa namanya, dari misi-misi yang dijalankan itu mereka ngasih uang juga kan. Nah, itu kan modal juga kan. Kemarin aku dapat berapa ya, 100.000 kalau nggak salah. Di sini ada yang dapat juga nggak waktu itu. Apa namanya, modus penipuan loker itu kayaknya banyak deh. Nah, itu salah satu em, modusnya, mereka juga pakai modal buat meyakinkan kalian kayak gitu. Nah, untuk ini salah satu scam ya. Dan untuk tipsnya ya sama tadi, kita harus pakai logik dulu. Logika dan legal. Kalau dilihat ini Bank BNI, mungkin sekilas bakal, oh iya BNI ngiklan, berarti legal gitu ya, karena mereka berani iklan bla 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 gitu. Tapi kita validasi lagi nih pengumuman nasabah Bank BNI. Kita lihat dulu nih, 150 per bulan, itu transaksi, tidak setuju, setuju. Em, Mungkin kalau temen kakak-kakak biasa apa namanya, pengguna bank BNI atau apapun, kalau secara cermat itu ini bakal agak nggak make sense gitu. Tapi kebanyakan dari kita apa ya? Karena ini kita ngelihat peluang besar, jadi kita merasa kayak ini bener nih gitu. Jadi kayak kita membenarkan gitu kan, bukannya mempertanyakan, kita mau membenarkan gitu. Karena itu kita ngerush dan kita FOMO, akibatnya yaitu kalau dilihat pertama memang dari nomornya sendiri itu udah nggak ini sih, udah nggak benar sih. Dan dari alamatnya biasanya mereka, kalau Bank BNI itu agak lebih lengkap daripada ini gitu. Coba coba lihat, kalau misalkan ada pegawai pegawai BNI atau pegawai bank atau nasabah bank, coba lihat kalau misalkan kalian apa namanya, lagi ngurus apapun di bank dan itu berhubungan dengan bank, itu biasanya lebih lengkap, dari segi alamat dan lain-lainnya, itu lebih kompleks gitu, jadi lebih detail. Nah, kayak gitu. Kemudian, nah ini real case number 5 yang aku bilang tadi, yang tentang content creator. Nah, kalau hacker atau penipu itu biasanya mereka mencoba mencari cara gimana caranya gue bisa masuk kehidupan kalian gitu. Gue bisa masuk kehidupan kalian, eh, apa ya, biar kalian tuh percaya bahwa ini tuh gue real gitu, gue sesuatu yang real. Dan mereka bakal cari-cari tahu nih, kalian
punya apa gitu di hidup kalian yang kalian sedang cari gitu, yang sedang cari atau sedang ditunggu-tunggu. Contoh, aku konten kreator gitu, yang tunggu-tunggu tiap hari itu apa? Pertama, verifikasi, blue tick ya, centang biru. Kedua, endorse tentunya ya, endorse. Kalau misalkan bisa jadi ada orang yang misalkan targetnya memang seorang konten kreator. Nah, dia bakal nyaman sebagai orang dari brand, misalkan brand yang mau endorse, atau dia bisa nyamar jadi Instagram kayak gini, kayak kasus yang ini. Dia nyamar jadi Instagram buat menverifikasi profil dan bla 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 bla. Kalau misalkan kakak lihat lebih detail itu tipe-tipe gitu pesannya. Jadi kayak ini Instagram betul atau gimana gitu kan. Nah, itu salah satunya tipe nggak profesional tulisannya. Dan em, cara ngecek, cara menghindarinya sebenarnya pertama ya yang ya sama ya, eh, pakai 2L terus recheck dan validasi, kemudian bisa gunain URL checker gitu. Jadi kita ngecek linknya tuh apakah ini salah satu link yang berbahaya apa tidak. Terus kemudian kita rajin-rajin tuh belajar cara how something works gitu. Bagaimana sesuatu itu bekerja. Misalkan kalau centang biru tuh kita biasanya nggak ada verifikasi kayak gini. Biasanya Instagram kalau misalkan kita sekalinya ngajuin centang biru, eh, itu tuh bakal langsung biru gitu akun kita gitu, nggak ada kayak verifikasi kayak gini gitu. Atau mungkin kalau misalkan polisi itu kalau misalkan dia apa namanya nangkap orang itu prosedurnya gimana sih gitu kan, prosedurnya gimana sih, apakah langsung nangkap, terus kalau misalkan dia minta uang damai ya itu kan nggak apa namanya nggak make sense ya, karena mereka mewakili lembaga bukan diri sendiri yang tiba-tiba siapa lu gitu kan yang mau nangkap keluarga gua gitu. Nah, itu perlu dipertanyakan kayak gitu. Jadi banyak-banyak cari tahu bagaimana suatu hal itu bekerja gitu. Apalagi kalau mau pakai layanan kayak gitu. Oh ya, real case sebelumnya kan itu content creator. Bisa juga misalkan guru. Nah, misalkan guru itu uh, profesi ya, profesi. Em, Misalkan guru aku nyamar jadi misalkan orang tua murid gitu ya, orang tua murid yang mau eh, apa namanya validasi tugas anak gitu, misalkan aku orang tua murid, terus aku ngecek gurunya karena aku tahu si targetku ini yang mau kutipu adalah seorang guru. Ya udah aku pura-pura aja jadi murid apa namanya orang tua muridnya misalkan si A gitu. Nah, gimana cara kita cari tahu anak dia punya anak murid ini ya, tentunya dicari tahu ya, kalau bahasa Sanskrit mungkin OSIN, di stalking, versi OSIN gitu kan, di stalking kehidupannya dan lain-lain gitu. Nah, itu bisa 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 banget gitu. Nah, terus kemudian ini real case ke-6. um, Real case ke-6 itu, nah ini yang suka download lagu atau film atau apapun sesuatu yang bajakan gitu kan, apapun yang bajakan gitu kan. Nah, ini perlu diwaspadai juga. Oh ya, tapi betul sebelum lanjut aku mau ini ya, cuma aku lupa jelasin tadi. Kalau yang Mama Minta Pulsa ini, terus kemudian real case kedua ini, dan ketiga ini, mereka nyerangnya di sisi apa? Ada yang tahu? Aku udah sempet ini tadi. em, Mereka nyerangnya di sisi apa ini? Ini. Oke, ada tiga macam channel utama yang si hacker sering susupi kita ya kehidupan sehari-hari. Nah, itu kalau yang case 1 sampai case 3 itu nyerangnya di mana? Psikologi sosial, psikologi hacker. Oke, ya semuanya ini psikologi ya. Dari semua real case ini psikologi karena mereka ibaratnya nyerang dari faktor humannya. Mereka ini kalau yang dari real case 1 sampai 3 mereka nyerang di bagian ini ya, komunikasi yang biasa kita pakai, yang lebih private kayak email, nomor telepon tadi, sama WhatsApp kayak gitu. Terus kemudian kalau yang case ini, nah ini di sosial media gitu. Hati-hati kalau di sosial media. Nah, di sosial media. Terus yang case ini di website atau aplikasi, sesuatu hal yang ibaratnya layanan pihak ketiga yang
di luar sosmed atau komunikasi yang lebih private. Nah itu contoh kita mau download video TikTok ya yang nggak ada watermarknya misalkan. Nah itu kan em, sering tuh cari Google atau di Chrome apa namanya download video em, TikTok gratis, download video TikTok gratis tanpa watermark gitu bla bla bla. Nah itu biasanya kita masuk di website itu kan. Atau kita mau cari film Avatar, beneran film Avatar download gratis bla bla bla. Nah biasanya di website kayak gitu mereka nyediain apa namanya emang menyediain sesuatu mungkin privilege yang ya kalian nggak harus bayar gitu kan. Tapi mereka juga kadang ada jebakannya gitu. Contohnya kayak ini. Biasanya website ini apa namanya? Ini kan ada unduh ya, unduh nih di sini. Tapi kok di bawahnya ada unduh lagi gitu, ada dua unduh. Terus yang mana yang benar tuh gitu kan? Yang mana yang benar? Kadang tuh ini salah satu bentuk manipulasi dan pengelabuan juga gitu. Kita sebenarnya mau mencet unduh yang benar itu yang mana. Tapi kadang yang unduh yang benar pun mereka sering ngicipin apa ya di direct link di redirect linknya ke suatu situs misalkan Shopee. Tadi pernah ngalamin misalkan Shopee atau ke iklan lainnya kayak gitu itu atau ke website lainnya itu perlu hati-hati. Tapi kalau misalkan kalian pencet beberapa tombol di bawahnya itu biasanya itu dia ngandung shortcode berbahaya yang dia bisa langsung ke execute ketika kalian ngeklik uh, even just one gitu kan. Kalau yang kemarin viral kan memang ada tuh yang Trojan ya, yang di WA yang APK. Nah itu kan kalau APK itu dia harus diinstal dulu karena dia berupa format application gitu. Aplikasi dia harus diinstal dulu baru compromise, baru ke execute di HP kalian atau di device kalian. Kalau ini karena berupa source code kode berbahaya yang mereka bisa langsung ngejalanin perintah. Nah itu kalau sekali itu bisa langsung berjalan yang tanpa disadari gitu. Kita nggak tahu itu di belakang gitu. Eh, Tipsnya gimana? Ya jangan download yang bajakan ya, yang very safe itu jangan. Terus coba gunain sesuatu yang mungkin agak mahal dikit berbayar tapi aman gitu. Misalkan kalau misalkan mau nonton film ya coba subscribe sebulan atau ini di Netflix atau di mana gitu kan. Nah, atau mungkin em, itu ini ya kalau di website ya kalau misalkan kalian nonton bajakan di Telegram it's another things gitu it's another things gitu atau mungkin kalau misalkan benar-benar gak ada uang tapi pengen nonton ya bisa nonton di YouTube. Em, Kan banyak tuh alur cerita film ya sampai suka nonton alur cerita film di sini. Nah itu aku sebenarnya juga suka sih apa namanya lebih lebih singkat. Nah, kalau misalkan nggak ada duit gitu ya nah itu cerita film boleh tuh di YouTube gitu. Terus kemudian em, nah ini real case terakhir ya. Em, ini namanya kita manggilnya scareware. Jadi ware itu em, kalau kakak lihat ada apa namanya malware, terus kemudian ada scareware. Warenya itu kan software ya. Eh Scarenya ini dia memang salah satu tipuan yang dia ngegunain rasa takut kita buat apa namanya bahwa HP kita atau device kita itu keinfeksi. Nah ini uh, perlu di-warn juga ke keluarga kalian atau ke saudara kalian atau ke teman kalian bahwa ini bisa jadi kalau kalian mengunjungi situs web terus muncul kayak ginian bisa jadi itu kalian bakal itu tipuan kalian bakal diarahin apakah ngedownload dan install malware atau kalian masukin data-data pribadi. Kalau di gambar ini dia lebih ke ini ya nge-call em, kontak kontak apa namanya ada kontak yang harus dihubungi gitu. Kemungkinan kalian bakal diarahin kemana atau bakal ditipu apa biar kalian rela nih gitu ngasih data pribadi gitu. Dan kalau misalkan ada yang kayak ginian, tipsnya adalah gunain adblocker. Adblocker itu apa ya? Ekstensi yang kalian bisa download buat fitur tambahan buat ngeblok apa iklannya gitu, biar nggak ada
nggak ada apa namanya, kalian nggak sengaja mencet. Kalau sengaja mencet soalnya eh, bisa jadi codingnya mungkin bakal execute, itu kita nggak tahu ya di belakangnya ada apa kayak gitu. Jadi mending langsung close browsernya kayak gitu. Oke, kemudian salah. Bentar. Oke, tadi that's all untuk real case. Sebenarnya banyak ya, Eh, bukan hanya itu aja. Dan ya banyak banget kayak kemarin tuh ada yang kenaikan tarif, terus kemudian aplikasi eh, apa namanya, phishing WA ya, di WA itu aplikasi. Nah itu sebenarnya bisa dibungkus dengan apa aja gitu, tergantung dari misalkan keseharian kalian suka belanja makanan, belanja eh, barang gitu kan, suka eh, apa namanya, interaksi dengan apa namanya, teman-teman gitu. Nah itu bisa aja dibalut dibalut kayak sebelumnya itu dibalut sebagai paket kak, undangan pernikahan kak, atau mungkin sesuatu yang bisa bikin kalian takut gitu, atau ya pokoknya berbagai macam hal bisa diselipin lah kayak gitu. Dan ini beberapa list yang bisa kalian coba terapkan untuk pencegahan ya. Nggak perlu diterapin semua, tapi kalau di semua lebih bagus. Kalau yang pertama itu jangan download em, hal-hal apapun yang bajakan gitu ya. Untuk menghindari, coba yang resmi-resmi aja gitu. Terus kemudian coba selalu lihat review dan privacy policy, apa namanya, kebijakan privasinya suatu aplikasi, layanan, atau sebuah program itu gimana kayak gitu. Biar jaga-jaga kalian udah eh, apa ya, kalian udah tahu bahwa data kalian tuh bakal dimanain sama aplikasi ini gitu. Jadi ketika nanti ada kejadian kebocoran data, ya kalian sebelumnya kan udah setuju kan, udah setuju kayak gitu. Kalau misalkan masih ragu, ya udah jangan dipakai kayak gitu. Terus kemudian kalau misalkan em, dapat sesuatu apapun dari internet, kalian harus recheck dan validasi gitu. Karena menurutku nggak ada yang bisa kita percaya di internet. Kalau sekali lihat doang gitu, harus harus recheck lagi. Karena kalau eh, aku sendiri percaya bahwa sesuatu yang kita lihat di internet itu baru layar-layarnya doang gitu. Bahkan kulit bajunya doang gitu, nggak sampai kulit bajunya doang. Jadi itu harus selalu dicek. Terus kemudian sabar, jangan FOMO, jangan apa-apa, jangan dikit-dikit ngikutin tren gitu ya. Kayak kemarin tren Instagram yang dia apa ya, record apa ya, tunjukin em, nama panggilan kalian semuanya gitu kan. Nah itu kalau ada yang jahat, ada yang ngusir teman kalian, nah itu bisa jadi tuh kayak dimanfaatin. Nah itu jadi dari kesempatan ya, dari kesempatan, dari kelengahan pengguna. Oh misalkan nama panggilanku em, di apa namanya, biasanya orang tuaku biasanya manggil em, apa ya, Ananda, contoh bisa panggil Ananda gitu kan. Nah nanti itu ya kebuka dong privasi kalian. Nah itu bisa dijadiin kayak orang berpura-pura manggil kalian Ananda gitu kan, kayak gitu. Jadi ngiranya, sadarnya bahwa oh, dia kan teman dekat ya, teman dekat. Jadi lebih memudahkan si hacker meyakinkan kalian gitu. Jadi gampang ketipu gitu. Nah terus kemudian gunain apa ya, family link. Di sini sebenarnya ada sih, ada ini sih, ada kayak layanan gitu dari Google. Itu namanya family link buat parents. Tapi aku belum coba karena um, keluarga aku udah nggak ada anak kecil ya. Maksudnya udah pada gede semua kan. Nah ini teman-teman boleh coba. Mungkin yang baru punya anak, aku baru punya anak. Maksudnya anaknya udah balita, udah balita, aku balita, sorry, bukan balita. Pokoknya kalau misalkan kakak anaknya mau dikasih device sendiri gitu ya, mau dikasih device sendiri, nah itu boleh apa namanya, buat kakak ngontrol, mereka bisa ngabisin berapa waktu aja, terus konten-kontennya bisa dibatasi, terus kemudian bisa ngontrol lokasi juga, mereka ada di mana kayak gitu. Nah itu boleh dipakai karena awal-awal itu kan mereka belum sadar ya kalau misalkan anak baru megang HP gitu kan. Nah itu perlu diantisipasi biar nggak melenceng gitu. Nah kayak gitu. Even bahkan family ini katanya bisa, kakak bisa ngubah sandi, apa namanya, akun
akun Gmail ya kalau nggak salah. Akun Google ya untuk anak-anaknya. Kalau misalkan anak-anaknya lupa buat ganti, nah itu nice try kalau misalkan mau coba lebih lanjut. Terus kemudian ya gunakan segala yang sesuai umurnya lah ya. Kalau misalkan masih anak-anak atau apa namanya masih belum 18 tahun ke atas, coba ya gunain yang sesuai umur, misalkan YouTube Kids atau yang lainnya kayak gitu. Terus kemudian jangan terlalu expose banyak personal informasi di sosial media kayak gitu, kayak kamu nge-expose semua hal kayak dari pagi sampai sore, dan itu memang kebiasaan kamu tiap setiap harinya. Nah, itu gampang ketebak sama hacker atau penipu atau sesuatu yang memang lagi ngincar kalian, itu gampang ketebak banget buat nyusupin apa namanya skenario penipuan dan lain-lain, itu gampang ketebak. Terus kemudian um, manage visibilitas visibilitas di sosmed family kalian gitu, especially Facebook, karena Facebook itu jadi salah satu jendela sosmed, jendela dunia hacker dan attacker yang bisa apa ya um, ngelihat keseharian kalian dan apa namanya ngoleksi data-data kalian. Nah itu Facebook biasanya banyak tuh di situ, karena kenapa Facebook itu jadi salah satu tempat kumpul orang tua, ya enggak, tempat kumpul orang tua. Apa ya, kita buka Facebook itu udah kayak membuka kampung halaman, ya enggak sih? Semua keluarga ada di situ gitu, mau mau ibu, mau bapak, mau eh, apa namanya em, saudara, sepupu, dan lain semuanya ada di situ. Dan mereka kebanyakan pada ngetekin akun-akun kita ke kesehariannya mereka gitu. Misalkan kayak ada apa sesuatu, ya mending sih kalau misalkan bukan enggak enggak apa namanya postingan itu enggak konten data pribadi atau sesuatu yang bisa dijadikan bahan buat nge-osin kalian. Nah itu mending. Kalau misalkan ada, ya coba mungkin di remove tag-nya, di remove tag-nya atau dihapus komen apapun jejak digital yang kiranya ini mengancam gua nih kayak gitu. Nah itu dihapus. Terus kalau aku sendiri itu aku biasanya manage visibilitas, aku biasanya apa ya, kalau kalian lihat kan kita bisa ngelihat ya temen atau koneksi-koneksi kita itu siapa aja. Nah aku biasanya matiin itu gitu. Jadi visibilitas buat orang-orang yang mau nge-stalk aku, mereka bakal susah buat nemuin data-data itu kayak gitu. Soalnya seperti itu. Kenapa aku highlight Facebook? Karena itu salah satu platform yang sosial media yang memang dia privasinya banyak banget sih. Maksudnya kalau dibanding dengan platform yang lain itu dia paling jor-joran buat mengekspos privasi penggunanya kayak gitu. Coba deh dilihat di bagian pengaturan aksesibilitas, akses visibilitas, bagian pengaturan, nanti coba diulik sendiri ya di akunnya. Terus kemudian uh, gunakan yang tadi ya, 2L, logik dan legal, dan gunain safety family code. Nah, buat jaga-jaga. Terus kemudian terus edukasi keluarga kalian ya. Kalau misalkan habis dari sini coba kirim recording ini ke keluarga kalian, contoh atau PPT ini ke keluarga kalian biar mereka apa namanya lebih aware gitu. Tapi sebelum ngirim harap divalidasi dulu informasinya gitu. Misalkan ada kayak konten, misalkan konten A, nah itu coba kan biasanya orang Indo langsung kemakan ya, kemakan propaganda semuanya kemakan ya. Kalau misalkan sekalipun itu nggak benar, apapun yang terlihat yang disajikan di sosial media mereka, biasanya mereka ya aja gitu. Bahkan nggak ngecek dulu langsung nyerocos di kolom komentar, nah itu banyak banget yang kayak gitu di sana. Nah, itu coba divalidasi dulu kalau misalkan kalian yakin kayak gitu. Jadi jangan jangan jadi orang yang gampang terprovokasi dan gampang dikendalikan orang. Karena kalau misalkan kalian langsung percaya, nah itu sama aja kalian dikendalikan orang kan. Nah, terus kemudian jangan apa namanya ganti password secara reguler. Biasanya kalau aku minimal itu 3 bulan sekali. Ya kalau semakin sering bisa semakin sering ganti gitu, kalau semakin sering dipakai bisa semakin sering ganti, kayak sebulan sekali juga bisa secara kebutuhan gitu. Terus kemudian jangan asal ngeklik random link, dan jangan gunain public wifi, jangan ngecas di charger apa namanya di tempat umum, dan gunain privacy glass. Privacy glass itu apa ya, anti gores yang dengan privacy gitu. Mungkin kalian
Kakak bertanya-tanya gini, kenapa kenapa jangan klik ini, jangan gunain public wifi, jangan public ngecas di publik, dan lain-lain gitu. Sebenarnya ada alasannya masing-masing gitu. Tapi mau tanya dulu, apakah waktuku tinggal berapa menit biar 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 nggak kelewat? Masih ada 5 menit lagi. Sisanya untuk Q&A, Kak. Ya, terima kasih Afi. Oke. Em, ya, oke, aku lanjut ya. Yang pertama itu jangan, kenapa ada orang-orang di luar sana kebanyakan kayak bilang, oh jangan bikin sembarangan, jangan bikin sembarangan ini gitu kan. Even eh seorang profesional, mereka bakal ngomong disarankan jangan nge-klik sembarangan. Masalahnya itu apa ya? Em, Kalau secara teknis kali klik itu bukan bukan langsung langsung kayak kompromi apa namanya, eh, misalkan ini kalian langsung dihack gitu kan, atau langsung kuras gitu. Kayak yang tadi aku bilang bahwa serangan itu eksponensial sifatnya gitu. Jadi nggak selamanya langsung ke itu ke kompromis, ke kuras rekening kalian atau ke apa gitu kan. Itu bisa aja dampak-dampak yang lainnya. Dan eh, kenapa jangan apa namanya, paling mereka ngatain sorry itu ngatain, mereka mengatakan bahwa jangan klik link sembarangan, karena kita sebagai orang, misalkan nih orang teknis atau siapapun deh yang berbicara tentang ke orang awam yang memang nggak tahu sama sekali, nggak tahu cara kerja yang gimana. Nah, itu mereka bakal mengatur apa ya? Kita seakan-akan bicara ke orang yang paling bodoh gitu. Orang yang paling bodoh, orang yang paling bodoh, yang mana em, misal nih aku ngirim sebuah link berbahaya gitu kan. Apakah mau mengarahkan ke website yang apa namanya, yang ada tadi yang ada scareware-nya, atau mengarahkan buat ke website buat ngambil, buat apa ya, membujuk kalian buat ngisi data pribadi atau gimana. Tapi ketika kita misal ngirim nih contoh 1.000 link ke orang random, pasti ada aja orang yang dengan bodohnya ngeklik itu, dan meskipun nggak kehack atau kompromis, dia apa ya, dia tuh memberikan kesempatan buat hacker atau attackernya itu untuk meyakinkan kalian gitu loh, meyakinkan kalian bahwa oh situs ini tuh legit loh, situs ini tuh legal, dan ya nggak apa-apa kalian ngisi data pribadi atau gimana kayak gitu. Jadi itu menurut aku sih salah satu alasannya kenapa banyak orang di luar sana dibilang jangan klik sembarang link kayak gitu. Dan kemudian don't use public wifi, karena public wifi itu kebanyakan memang tidak ada yang apa namanya, keamanannya nggak terjamin gitu ya. Jadi kalau misalkan mau menggunakan pun gunakanlah VPN, gunakanlah VPN karena rawan di ini apa namanya, diserang sama apa namanya, man individual attack gitu. Dan kadang ada wifi yang palsu, wifi cafe misalkan dia menyerupai namanya, nah itu bisa jadi wifi buat manipulasi pikiran kalian sih, bahwa kalian ngiranya bahwa ini wifi yang betul gitu, padahal enggak gitu. Jadi kalau misalkan mau gunain wifi publik, ya kalau misalkan di cafe coba konfirmasi ke abangnya gitu kan, buat mana yang benar gitu, passwordnya apa dan lain-lain kayak gitu. Terus kemudian jangan ngecas di sembarang eh, apa namanya, di sembarang tempat di publik, kayak di stasiun, di halte atau yang di mananya, karena em, bukan apa-apa ya. Kemarin tuh ada, kalau misalkan kakak lihat berita gitu, karena itu ada ini, ada berita memang yang eh, apa namanya, dari Amerika sih, dari apa nih, FBI sendiri menyarankan bahwa em, kalau bisa kita bawa charger sendiri gitu, charger sendiri, atau kalau misalkan mau ngecas ya pakai pakai stop kontak langsung listrik gitu kan, pakai cas kita gitu, jangan pakai port port USB, kayak port USB yang bentar, tahu nggak port USB itu apa enggak, yang kayak mana, nah yang kayak gini nih. Oh, kelihatan nggak ya di situ? Enggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Ya, kelihatan, Kak. ya, ya. Mantap. Pokoknya yang ini biasanya itu apa namanya?
buat orang yang apa namanya hacker atau orang yang nakal itu biasanya mereka bisa nyusupin apa namanya nyusupin malware ke situ karena apa ya kabel itu kabel yang biasa kita pakai buat ngecas itu kan biasanya eh, dia nggak hanya buat ngisi cas buat ngisi cas kadang juga ada yang buat transfer file kan nah coba nanti kalau misalkan eh, terpaksa nah itu bisa digunain bisa gunain beberapa hal kayak eh, blocker apa em, USB blocker itu tuh ada terus kemudian coba dimatiin setting buat yang transfer file itu dimatiin dan kemudian apa namanya itu dimatiin. Tapi kalau misalkan di versi Android yang mungkin yang lebih lama itu biasanya nggak ada notifikasi kayak kayak kan biasa tuh ada tuh notifikasi yang kayak transfer file doang atau transfer ngecas aja atau kalian transfer file. Nah itu kan bisa ada tuh kalau kita ngecas. Nah apa namanya di kayak di device yang lama gitu kayak Android itu biasanya kayak nggak ada pemberitaan kayak gitu. Tapi I believe semua orang di sini udah punya device yang lebih advance ya, yang udah lebih bagus gitu ya. Jadi security-nya udah pada update gitu. Nah itu tapi lebih nyaman menggunakan power bank sendiri sih kalau aku ya. Kalau aku, nah, itu. USB killer, iya, USB killer. Tuh. Terus kemudian, nah kemudian ya hapus data digital dan ya jejak digital kalian. Ini siapa yang ya pokoknya kalian coba ngosin diri sendiri ya kayak stalking diri sendiri gitu nama misalkan Ananda Afi gitu atau bla 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 gitu kan nah itu coba di stalking di manapun di sosmed manapun di internet nah kalau ada jejak-jejak digital yang membuat kalian kalian risih atau mengancam reputasi kalian coba dihapus aja gitu kan nah cara hapusnya kalau misalkan kalian masih punya akses kayak ke sosial media nah itu coba dihapus aja langsung tapi kalau misalkan itu ada di sebuah web, coba diajuin penghapusan ke situs web itu gitu kayak ke misalkan layanan eh, apa ya, layanan freelancer gitu kan. Nah, freelancer kalian mau hapus akun dan mau hapus data gitu. Nah, kalian boleh email orangnya atau biasanya ada fitur hapus ya sih. Sebenarnya kalau setiap bisnis itu ada em, mereka harus nyediain kesempatan buat penggunanya itu buat ngehapus data-data mereka secara permanen. Tapi itu buat apa namanya require buat perusahaan yang udah settle ya, yang udah memang kayak ada apa namanya ada aturan seperti itu dari pemerintah kayak gitu. Tapi ada beberapa perusahaan juga yang mungkin yang masih kecil atau yang belum aware, nah itu mereka nggak ada layanan kayak gitu, jadi susah gitu. Mau even di email pun mereka kadang yang nggak dibales kayak gitu kan itu perlu ini sih perlu ditanyakan nah itu makanya tadi harus kalau mau gunain layanan harus baca privacy policy juga apakah mereka nyediain buat bisa ngapus data kita gitu kan dan lain-lain nah habis itu kalau aku sendiri aku menggunakan lebih dari satu email gitu. Lebih dari satu email pertama buat kerja kayak beda-beda gitu buat sosmed itu apa buat kerja itu apa buat buat melalang buana nyobain sesuatu hal nggak jelas itu apa nah itu email tumbal biasanya coba di sini yang punya email tumbal buat ya nggak tahu lah buat apa pokoknya kalian yang tahu. Tapi kalau aku ngegunain lebih dari satu email kayak gitu terus kemudian ini wajib yang menggunakan MFA, Multi-Factor Authentication. Nah, ibaratnya ini lapisan tambahan lah ke security kalian biar hmm, biar kalau misalkan ada orang mencoba untuk membobol ya mereka bakal kesusahan gitu. Karena kalian udah menerapkan layer-layer security keamanan di device kalian, di sosmed kalian atau di akun Google kalian. Nah, itu coba dikasih tahu keluarganya. Terus gunain antivirus dan kalau misalkan kalian lagi apa namanya mau membenarkan HP gitu kan membenarkan HP itu pergi ke tempat servis ofisialnya ya yang trusted aja jangan yang mau yang murah terus eh, ngebenerin HP ke tempat murah ujung-ujungnya kalian disadap gitu atau dimasukin disuntikin apa gitu kan nggak tahu ya, itu kan itu kayak film Unlock ya kan coba yang nonton film Unlock film apa Korea ya film Unlock ya. Nah, itu skenario kayak gitu tuh. Dia ngebutuhin HP terus dimasukin
alat penyadap atau diinstal malware di dalamnya gitu. Terus kemudian setiap kali ada email atau apapun, dicek emailnya, namanya, sendernya, terus kemudian review URL-nya itu apa, itu kalian bisa pakai Virus Total, terus ada URL scan, browse link, sama email verification itu bisa. Dan terakhir gunain adblock tuh. Gitu. Tapi masih banyak sih ini lain karena kan luas banget ya di dunia digital ya, dan tapi ya overall that's it and that's all for me. Thank you for listening me all. Okay, thank you for having me. It's time for apa Q&A. Kalau misalkan ada apa namanya, nanti teman-teman bisa nanya. Kalau aku bisa jawab, akan aku jawab. Kalau belum bisa aku jawab, akan aku tampung. Nanti aku jawab di lain waktu. Alright, thank you for delivering the material, Kavi. So guys, also this is the Q&A session. Jadi kalau teman-teman ada yang mau tanya, silakan drop pertanyaan dulu di kolom chat. Mulai dari sekarang yang tadi udah tanya, mungkin boleh di follow up lagi. Silakan kalau ada yang mau tanya. Dan jangan lupa buat presensi ya. Nilainya. Yuk, kalau misalnya ada yang mau tanyakan, yang tadi udah nanya-nanya, boleh di follow up pertanyaannya. Oh ya guys, kalau misalnya untuk pertanyaan teknis, mohon maaf ya, kita nggak ngejawab dulu karena kita ruang lingkupnya sosial aja, bukan teknikal gitu. Jadi karena expertise-nya Kak Avi ini di sosial dan juga non teknikal, jadi dia tentunya yang non teknikal ya, atau yang berhubungan dengan sosial cyber security. Gitu sesuai tema kita. Oke. Oke. Untuk pertanyaan pertama mungkin ya Kak Avi ya. Mau tak bacakan atau mau baca sendiri, Kak? Tak bacakan aja ya. Ya, Oke. bacakan dulu. Dari Kak Dea Saptika nih, termasuk jenis kejahatan cyber apa sih Kak untuk kasus charger di ruangan publik? Misal kita nge-charge di ruangan publik gitu. Terus tiba-tiba data kita ke collect. Itu termasuk kejahatan cyber di ruang lingkup apa sih gitu. Mungkin tadi udah di-mention ya Kak ya, mungkin boleh di retail lagi terkait penggunaan, maksudnya kita jangan sampai asal connect atau asal colok gitu. Misal di ruangan publik itu gimana tuh gambarannya, termasuk kejahatan cyber apakah? Ya, kalau yang tadi apa namanya, yang connect ngetas di ya di ranah publik itu kalau nggak salah namanya just jacking ya. Ada istilahnya namanya just jacking. Nah, itu salah satu em, kejahatan yang apa namanya, serangan yang memang dia menargetkan siapa aja gitu, siapa aja yang pengguna yang lewat, yang misalkan kita ada di stasiun misalkan, atau di kafe atau dimanapun. Nah, itu sebenarnya bisa bisa aja ke infeksi, dan bisa aja disusupi apakah di install malware atau ditransfer data atau lainnya, itu bisa aja sih. Jadi kalau ditanya jenisnya apa, itu just checking. Em, Kejahatan yang memang dia menargetkan kayak perangkat device, apakah itu laptop atau HP, tablet, dan semacamnya. Dan itu ininya lewat jalur itu ya, USB port kabel target. Jadi kalau mau mau ngecas di pabrik, bawa cas sendiri yang langsung dari listriknya, atau enggak bawa power bank. Tuh. Ya bener banget. Soalnya makin kesini banyak perangkat IoT yang emang agak ngeri ya Kak Avi ya. Kayak contohnya yang masih viral, Flipper Zero juga bisa all-in-one tools. Terus beberapa perangkat IoT yang emang agak ngeri-ngeri gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua mungkin ya. Kalau misalnya nih hacker itu atau scammer berhasil ngetrikin kita, ngesucengin kita buat biar kita ngeklik apa situs atau sesuatu yang biar aplikasi mereka keinstall ke kita, seperti contoh USB tadi, apa aja sih yang mereka bakal bisa akses ke device kita gitu? Dari Mas Aldian Yohanes. Ini yang ini ya, kalau yang link itu ya, install malware ya. Iya, install malware intinya. Kalau misalnya udah nggak sengaja keinstall malware gitu, apa aja sih yang mereka bakal masukin ke device kita? Tergantung ya, kalau malware-nya tuh
kan biasanya mereka bisa apa namanya bisa nge-setting ya sebenarnya dan tergantung malware apa gitu malware yang mereka buat itu apakah dia punya kemampuan buat ngebaca misalkan ngebaca em, hal-hal yang kalian ketik gitu kan. Nah, itu namanya keylogger. Nah, biasanya dipasang keylogger. Nah, itu hal-hal yang kalian ketik. Biasanya kalau yang kemarin em, apa em, yang kemarin APK itu kan kalau nggak salah itu Trojan ya. Trojan eh, Trojan atau spyware. Nah, itu biasanya dimasukin keylogger makanya yang kita ketik itu kebaca gitu. Sandi-sandinya kita kebaca buat em, ngeretas akunnya kita kayak gitu. Kalau kalau misalkan kakak penasaran, kalau yang USB itu dia install malware, dia bisa bisa mulai dari apa namanya ngebuka kamera kalian, terus tahu kalian ngetik apa, terus kemudian email kalian kalian lagi ngomong sama siapa, nah itu sebenarnya bisa bisa disetting sih. Jadi tergantung dari kemampuan malware ya kayak gitu. Oke, tergantung gimana cara malware-nya kerja ya Kak Afi ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan yang kurang lebih mirip-mirip ya dari Kak Arif dan juga Kak Muhammad Yus Aditya. Jadi intinya mungkin ini Kak Afi. eh ada nggak sih, maksudnya yang pertama, software, kira-kira software apa aja yang, apa sih, gimana caranya kita biar tahu ini software itu aman atau enggak buat kita pasang atau kita download. Itu yang pertama. Yang kedua itu, ada nggak sih rekomendasi antivirus yang paling the best untuk Windows dan juga Android gitu. Itu yang kedua secara long lingkup sama itu. You are on mute. Sorry, yang pertama tadi apa? Pertanyaan yang pertama. Gimana sih caranya kita tahu itu software itu aman atau enggak buat kita download, dan cara downloadnya itu harus lewat dari mana dulu gitu. Jadi software-software yang aman itu apa aja sih gitu. Mungkin lebih ke arah gimana cara tahu software yang aman atau enggak ya. Di situ. Oke, kalau software kayak aplikasi dan lain-lainnya itu sebenarnya kalau kalau di Android kan kita bisa bebas ya mau download dari manapun, maksudnya di luar Google Play pun bisa gitu. Tapi kalau iPhone, setauku memang mereka cuma bisa download ya di lingkungan Apple aja gitu. Jadi lebih terjaga kayak gitu. Bahkan dari maksudnya aku sering dengar dari teman-teman eh, apa namanya developer buat naikin suatu aplikasi ke Android itu kan lebih gampang daripada di Apple gitu karena di Apple reviewnya tuh bisa sampai berhari-hari berminggu-minggu gitu kan jadi lebih ketat kayak gitu. Em, Kalau untuk cari tahu aman atau tidaknya sebenarnya baik lagi ya yang tadi aku kasih tahu, pertama lihat review, pertama jangan download bajakan. Kalau maksud bajakan di sini maksudnya unofficialnya ya, kalau kalau nggak official misalkan Adobe Adobe kalian download bajakan di mana gitu kan di website A misalkan, nah itu rawan sih, rawan buat disusupi malware atau semacamnya yang bisa berpotensi merusak device kalian atau menginstal Trojan atau sebagainya kayak gitu. Nah itu pertama, jangan download yang bajakan di official resmi aja yang download. Kalaupun perlu bayar ya, ya bayar aja kalau misalkan kalau kalian memang concern terhadap privacy dan keamanan digital kalian tuh coba yang bayar tapi safe kayak gitu. Terus kemudian Em, sebenarnya kalau even aku pernah dengar beberapa kasus juga meskipun dia di apa namanya di udah apa namanya udah ke up di Google di Play Store gitu kan, ada aja yang sempat lolos buat apa namanya berbahaya itu salah satu software berbahaya. Kalau misalkan dia baru launching jangan kayak langsung pakai gitu. Kalau misalkan dia awal-awal kan eh, apa ya, kalau aku sendiri aku bakal ngeliat reviewnya dulu sih, reviewnya, dan aku nggak bakal jadi pengguna pertama sebelum memastikan bahwa di aplikasi itu aman gitu, aman dan udah terbukti dan bla bla bla. Aku nggak mau jadi pengguna pertama kayak gitu. Jadi aku bakal lihat dulu reviewnya terus kayak gimana. Terus kalau misalkan buat aplikasi yang nggak terkenal terkenal banget dan ragu dan itu nggak terlalu penting, mendingan gak usah dipakai kayak gitu. Cari opsi dan alternatif lain. Terus kalau em, apa tadi antivirus ya kayak antivirus
Nah, kalau antivirus sendiri tergantung sih, sama lagi kayak yang aku bilang, antivirus kan itu banyak ya, dan itu tergantung dari kebutuhan kakak kalian kayak gitu, butuhnya apa aja. Nah, itu boleh lihat review juga sih sebenarnya, review dari orang-orang yang memang sebelumnya udah pakai, kira-kira ini em, bagus nggak ya, dan apakah dia fitur-fiturnya memenuhi kebutuhan yang aku butuhkan atau enggak kayak gitu. Nah, itu dicek kayak gitu. Tapi kalau nanya, kalau aku pakai, kalau laptop Windows Defender, sama em, kemarin tuh sempat pakai Asus. Allah, sorry, Sky. Nah, di device aku pakai apa namanya, aku pakai Astraza juga sih, sama kemarin nyobain malware Malwarebytes ya, ya Malwarebytes. Malwarebytes, ya. Jadi intinya itu, silahkan apa namanya, lihat review dan kebutuhan masing-masing kayak gitu. Oke, thank you Kak Afi. Kemudian, oh ya teman-teman yang pertanyaan di luar konteks atau bahkan langsung ke arah teknis, kita skip dulu ya. Kita karena topiknya social cybersecurity, jadi kita ngobrolnya yang sosial-sosial aja gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih, buat jadi expert atau belajar cybersecurity itu perlu bisa ngoding nggak sih Kak Afi? Dari experience Kak Afi sendiri. Kalau perlu bisa ngoding atau enggak, itu kan cybersecurity itu kan luas banget. Kayak kalau misalkan we talk about like career path, itu kan banyak rumpunnya gitu kan, kayak even ngurusin dokumen audit cybersecurity ini itu salah satu cybersecurity kan, salah satu karya di cybersecurity juga kayak gitu. Kayak misalkan GRC security, itu dia kerjanya ngaudit apakah suatu perusahaan itu bisa memenuhi aturan, udah memenuhi aturan dari sebuah apa namanya, peraturan gitu, peraturan pemerintah dan yang berlaku di negaranya kayak gitu. Dan itu gambaran kecilnya. Nah, itu kan kerjanya ngurus nggak coding-codingan gitu, maksudnya nggak ada codingnya gitu kan. Nah, itu kerjanya berhubungan dengan dokumen, paling ada matematika dikit yang ngitung-ngitung risk assessment gitu kan. Eh, nah, itu salah satu bukti bahwa kalau misalkan mau berkarir di cybersecurity nggak perlu jago coding gitu. Kalau misalkan sekedar tahu dasarnya, itu bagus sih sebenarnya, karena kalau di awal-awal tuh bakal memudahkan kita buat belajar gitu ya, belajar hal-hal uh, teknis. Ih, sorry. Oke, oke, oke. Oke, sorry, sorry. Em, dari hal-hal teknis, dan apa namanya, kalau misalkan mau masuk di bidang yang lebih teknis kayak red team, offensive security, terus kayak pentester atau di blue team, nah itu sebenarnya em, kalau ditanya perlu coding, perlu sih, perlu 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 buat memudahkan belajar gitu ya, karena kan kalau di Latin sendiri tuh dia em, harus apa namanya, praktek itu ngebaca script ya, script buat ininya, apa namanya, buat ngetasnya nanti. Nah, eh, kayak gitu, jadi tergantung kamu mau kemana dulu. Tergantung ya Boleh. mau Ya, suka tapi suka. Hah? Tapi kalau kalau aku sendiri, kalau aku boleh saran ya belajar aja coding juga gitu. Kayak biar ya, apa sih ruginya belajar ya kan. bener banget. Oke, Ya. nice banget Kak. Kemudian untuk tanya selanjutnya nih, ini pertanyaannya bagus banget nih dari Kak Sin. Langkah apa sih yang dapat kita lakukan jika akun sosial media orang tua telah diretas, namun dalam keadaan yang tidak memungkinkan kita juga tidak punya akses ke dalam akun orang tua kita? Apa aja langkah praktis atau hal yang bisa dilakukan sebagai anak? Kalau saya orang tua terteror atau teretas gitu, akun sosmednya. Tapi ini udah terlepas. I mean like udah compromise kan, udah kehack kan. Iya, udah kehack. Mungkin bukan orang tua aja ya, orang terdekat juga ya kayak. Oh, nah, Iya. wait ya, wait. Oke, kalau udah terlepas, sebenarnya nggak ada yang apa namanya.
nggak ada yang bisa dilakuin selain eh, pencegahan dampak selanjutnya gitu. Kalau kalau ini pasrahnya ya, kalau ini pasrahnya tuh eh, nggak ada yang bisa dilakuin selain pencegahan atau perbaikan buat agar kejadian itu nggak terulang lagi. Tapi em, apa namanya itu sih sama harus ada karena soalnya aku keluarga aku juga pernah itu juga kena hack dan tumbalnya bukan rekeningnya ortu tapi rekening saya jadi tumbal. Jadi kayak rekening saya jadi tumbal, ya ingin saya jadi tumbal waktu itu kena socek BRI kan. Nah, dan socek hadiah dapat hadiah gitu. Jadi dia ngasih tahu kode OTP dari akun bank karena waktu itu HP-ku lagi dipegang waktu gitu kan. Ya. Hasil ya udah, hasil nggak apa namanya, palingan kita pergi ke bank waktu itu karena perlu konfirmasi ini benar nggak. Nah, itu yang kita lakukan saat itu. Jadi eh, kalau untuk ngembaliin dananya balik, hmm, tergantung ya. Kalau dananya kecil bukannya nggak bisa, cuman apakah kita punya punya kemampuan, bukan kemampuan, sih, punya hal atau modal. Modal ini bisa berupa kemampuan, waktu, tenaga untuk memperjuangkan nilai yang uang kita habis gitu. Apakah tergantung kitanya sih mau memperjuangkan apa tidak gitu. Tapi bisa aja kita lapor polisi kan. Cuman balik lagi mau ini nggak mau mau mengorbankan waktu dan tenaga kita nggak buat buat itu kayak gitu. Ngapain mbak? Ngapain bayar? Ya kayak gitu. Em, Selanjutnya udah sih itu aja ya, buat Oke. pencegahan selanjutnya. Kita masih ada 8 menit lagi nih. Mungkin tanya selanjutnya ini balik lagi ke basic ya Kak Afi ya. Kalau belajar sosial cybersecurity sebenarnya mulai dari mana sih? Fundamental apa yang harus dikuasai? Sebenarnya social cybersecurity itu apa ya? eh nggak kalau sepengalaman aku ya itu kalian perlu banyak baca baca tren gitu. Baca tren dan perilaku masyarakat gitu. Perilaku masyarakat kira-kira eh, apa sih perilaku dari teman-teman sendiri atau orang-orang di sekitar kita itu yang berpotensi buat menimbulkan celah keamanan yang mana si hacker atau si attacker bisa masuk gitu, bisa masuk ke apa ya, ke kehidupan kita buat memanipulasi behavior kita atau mempengaruhi behavior kita. Nah, salah satu juga itu ya tren-tren tren yang kemarin sempat viral. Mungkin bukan tren yang kemarin aja, tapi beberapa tren yang mungkin bakal bermunculan ke depannya yang dia berpotensi memancing kita untuk em, mengekspos data pribadi kita kayak gitu. Jadi banyak-banyak baca tren, banyak-banyak em, lihat berita, belajar basic-basicnya tuh sebenarnya kayak security awareness itu pak yang paling dulu sih ya, maksudnya yang paling deket sih kalau misalkan terkait social cyber security kayak gitu. Nah kalau misalkan Afi ada tambahan boleh banget di boleh. Tambahan apa nih Kak? Apapun yang kamu jalan Sosial kemarin. cyber security ya. Sebenarnya sosial cyber security intinya buat teman-teman yang nggak terlalu tertarik ngoding sih, gitu. Dan sukanya baca-baca atau jadi orang yang update gitu. Kalau sosial cyber security. Jadi jalur paling aman biar nggak terlalu teknis. Gitu. That's it. Tapi, eh, tapi aku ini sih ya, mungkin itu bisa kalian mulai apa ya? Karena kan kalau sosial itu sangat dekat ya dengan kita gitu. Mungkin bisa jadi start awal kalian memulai untuk mempelajari industri ini dan bergabung dan melihat-lihat kira-kira yang mana ya bidang yang aku suka gitu. Mungkin buat yang tidak terlalu suka teknis bisa jadi cyber security consultant gitu kan di sebuah perusahaan, nah itu boleh dicoba mas kan. Oke. Em, Mungkin itu aja. Teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak? Kita masih ada 5 menit lagi nih. Monggo. Yang pertanyaan teknis kita skip dulu. Ya, silakan kalau ada yang tanyain. Oh ya, aku mau tanya ke Kak Afi nih. Based on experience,
Recent pengalaman. Apa aja sih yang pernah dialami di ruang lingkup sosial cyber security yang pernah Kak Afi dapat, terutama Kak Afi sebagai korban misal. Pernah nggak gitu di ruang lingkup sosial cyber security? Jadi korban. Iya jadi korban. Pengalamannya ada nggak gitu? Dan gimana cara nge-prevent-nya? Diri sendiri atau Diri keluarga? sendiri dan orang sekitar deh. Diri sendiri dan Dan, orang sekitar. Iya. aku tuh dulu, tadi ada sempat mention hipnotis. Iya. Ada sempat mention hipnotis tadi, siapa? Netizen. Kakak-kakak. eh, yang sempat mention hipnotis tuh ada kalau nggak salah tadi ya. Nah itu tuh tanteku juga pernah gitu kan. Ceritanya tuh kayak dia ngiranya apa ya? Dia ininya tuh hipnotis. Apa namanya? Jadi dia dapet telepon yang mengatasnamakan nggak tahu lah. Pokoknya dia orang ini mengatakan bahwa si temennya tanteku ini itu tuh kecelakaan dan butuh di rumah sakit dan butuh biaya sebelah sorry butuh biaya buat nanganin rumah sakitnya gitu. Jadi kayak buru-buru harus transfer gitu kan. Kayak dia waktu itu bilang kayak ini harus transfer nih temanku masuk rumah sakit kecelakaan itu taruhannya nyawa gitu kan kayak serem banget ya taruhannya nyawa. Terus dia ortuku ortuku nelfon mamaku kayak buru-buru transfer gitu dan lain gitu. Tapi pas aku mikir ya aku sih nge-prefernya ini ya nanya dulu ya ngevalidasi dulu ini kenapa jalan ceritanya tuh kenapa biar lebih jelas dan aku nggak asal transfer atau bagaimana kayak gitu. Untungnya waktu itu mama aku juga nggak apa namanya dia nggak asal transfer atau ini sih asal percaya gitu sih karena tanteku pun ngomongnya tuh kayak apa ya nge- em, jor-joran gitu loh kayak nggak tenang dan nggak jelas gitu ngomongnya kayak gitu tapi udah keburu mati dan teleponnya nggak diangkat lagi ternyata dia udah sadar bahwa dia sedang dihipnotis gitu maksudnya kayak dia merasa kayak dihipnotis gitu soalnya tauku memang sebagai orang yang kenal orang ini bukan tipe orang yang memang bisa segitu tiba-tibanya gitu kan buat ngeluarin uang apalagi buat seorang temen gitu jadi kayak nggak make sense aja kayak gitu tapi kayak aku juga masih penasaran sih karena sampai saat ini kalau ngomongin masalah kayak hipnotis online itu belum belum ada yang bisa membuktikan tahu aku ya belum ada bisa membuktikan bahwa itu benar-benar eksis gitu ya dan apakah memang karena dihipnotis tanpa sadar atau memang karena nggak ketahuan aja gitu maksudnya kayak nggak ketahuan bahwa dia tuh lagi disoceng kayak gitu nah kebanyakan kayak kita kan ininya kayak dihipnotis gitu kan nggak tahu tuh soalnya aku belum pernah tapi itu kejadian di keluarga keluarga tante aku gitu kan tapi untungnya nggak sampai kena juga sih nggak sampai transfer atau gimana kayak gitu belum ada studi atau apapun mungkin yang tahu di sini atau yang punya info kayak gitu ada mungkin ya atau boleh di share-share atau Afi mungkin punya. Banyak sih tapi kayaknya agak lupa deh semuanya pengalaman itu. Oke mungkin ini dua pertanyaan terakhir ya Kak Afi ya. Aku gabungin aja. Yang pertama, gimana cara tahu itu misal itu video berupa deepfake atau based on AI dan juga video asli. Itu yang pertama. Untuk pertanyaan terakhir itu pernah nggak di WA sama admin slot gitu dari gacor 888 gitu dan sebagainya. Itu sih dua pertanyaan terakhir. Ya oke. Hmm, oke. Tadi judi ya, judi sama um, bentar. Satunya apa tadi? Sorry. Itu cara ngebandingin Oh ya uh, defect. deepfake dan juga yang real. Defect sama yang real. Ah, Sebenarnya sih apa ya? Kalau menurut aku ya, se se apa namanya? Se mirip-miripnya AI itu pasti ada aja tulisannya gitu kayak ada yang off gitu loh
kalau misalnya kita lihat, tapi balik lagi ya, kalau orang yang panikan gampang terinfluence, itu mereka nggak mikir gitu, maksudnya nggak mikir bahwa oh ini belum belum dianalisa, tapi mereka langsung percaya gitu. Jadi em, itu apa namanya, tergantung ketelitian kita ya. Kalau misalkan nerima telepon atau nerima foto video itu tergantung ketelitian kita, dan balik lagi tadi harus di-recheck dan divalidasi dulu. Tapi kalau misalkan ada kayak video dikirimin atau apa namanya video call gitu kan, dan itu dia ngegunain deepfake kayak yang tadi kasus tadi, nah itu sih pencegahannya kita harus em, apa namanya punya safety code sendiri ya, yang kita sama orang terdekat doang yang tahu gitu. Jadi itu bisa nge-prevent dan menghindari kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk dari deepfake itu kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau dilihat, aku kemarin nonton videonya, kalau yang dari postingan itu sih em, ini ya masih meskipun dipakai AI itu masih ada sedikit yang kurang gitu ya. Jadi kayak masih kelihatan kayak gitu sebenarnya kalau diteliti. Cuman balik lagi orang-orang yang panik, makanya kayak orang-orang yang panik, orang-orang yang FOMO, orang-orang yang eh, suka panik kan itu sebenarnya lebih gampang kena serangan siber. Ini pendapat saja ya. Eh, itu lebih gampang gitu karena mereka gampang dikendalikan dari segi emosi gitu. Kayak gitu. Terus kemudian yang kedua tadi adalah pernah di ini judi slot. Iya, pernah di chat sama mbak-mbak dari judi slot nggak? Kalau kalau di IG pernah dia minta endorse gitu. Cuman ya for sure aku tolak lah ya. Nanti kayak kasus yang sebelah itu loh. Influencer ngepromosiin judi online slot sampai 7 kali ditangkap akhirnya kan. Nah itu kan sebenarnya ilegal ya. Aku pernah ada di chat itu di Instagram 2 kali. Dia nawarin buat promosiin eh, mau endorse judi online slot dan lain-lain. Ya meskipun kalian butuh uang, tapi ya kalau kalian tahu itu ilegal ya jangan diterima kayak gitu kan dan lain-lain. Dan tapi kalau misalkan itu di IG ya, tapi kalau misalkan di WA itu aku nggak pernah sih, cuman temenku aku lihat sering banget kayak di apa nih dapat kayak gitu. Aku pernah lihat kayak WA apa namanya, dia pernah ngeliatin kayak sering sering di chat, ya sering di chat nomor-nomor nggak jelas kayak gitu. Itu kemungkinan nomor kalian udah kesebar sih, kesebar maksudnya apakah kesebar di sebuah platform jual beli data atau semacamnya, kita susah buat tahu itu gitu karena perlu diinvestigasi udah kesebar kemana aja, itu di luar kontrol sih kalau em, mau cari tahu seberapa udah kesebar kemana aja kayak gitu. Oke, mantap. Mungkin itu aja ya Kak Afi ya buat tanya-tanyanya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin boleh nge-follow sosmed Kak Afi di mana Kak? Di Fafi, nih, di Sesuai nama ya, cari aja di Instagram, followersnya beda sendiri. Nanti silakan buat di follow. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan boleh tanya atau DM di Instagram ya. Oke, mungkin itu aja. Thank you banget Kak Afi udah ngeluangin waktu buat ngisi materi tentang soal cyber security. Dan di sini kita bareng-bareng belajar tentang banyak ilmu yang didapat. Jangan lupa teman-teman buat isi kolom resensi yang udah aku share linknya di chat. Dan untuk bagian rangkuman atau ringkasan yang tadi udah kita bahas bareng-bareng. Jadi make sure teman-teman ngikutin dari awal sampai akhir ya tadi ya. Gitu. Oke, sebelum aku tutup mungkin boleh teman-teman bisa open cam dulu kita bareng-bareng buat hotbar. Hotbar. Kui. Sebelum kita close sesi webinar malam kali ini. Oke, woi. Ya, boleh boleh on cam. Alfi Multiverse. Oke. Sebelum kita foto bareng dari kafe, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman biar kalau makin aware nih? pesan-pesan apa ya? Hmm,
tetap up to date sih sama berita-berita sekarang karena perkembangan apa namanya perkembangan apa ya kayak itu tren keamanan atau tren penipuan lah semuanya tuh cepet banget gitu kayak makin canggih teknologinya makin canggih juga bu apa namanya cara nipunya gitu cara cara nipu dan cara serangannya gitu tuh makin bervariasi dan em, kayaknya di sini selain peduli keamanan keluarga peduli keamanan masa depan juga ya banyak yang mau masuk ke cybersecurity juga ya karirnya semangat karena kalian sudah udah berada di tempat yang tepat sih. Di orang siber kan banyak ini ya banyak teman-teman yang memang pada jago-jago ininya kayak udah terjun ke dunia karir. Nah itu boleh tuh di reach out, diajak ngobrol, diajak koneksian. Siapa tahu bisa sharing ilmu kan. Even me, you can contact me on my DM Instagram or LinkedIn. I will glad to chat with you. Yep. Wait. Please go turn down. Oke. Oke, terima kasih Kak Afi buat pesan-pesannya buat teman-teman. Jadi keep up to date aja ya teman-teman ya, biar sama-sama aware. Soalnya makin tinggi teknologi, terutama Indonesia makin mau maju katanya. Jadi kita harus tetap juga dari sisi habit sosial juga harus maju gitu. Jangan FOMO main sosmed doang, tapi nggak ngerti soal gimana cara kita bersosial di sosial media. Gitu. Oke, mungkin itu aja. Teman-teman boleh on cam, kita bakal capture, minta waktunya sekitar 1 menit. Kita bakal capture foto bareng. Yuk, yang belum on cam, monggo silakan on cam biar kelihatan kece. Yang kelihatan kepala doang, mungkin kamera bisa turunin, ya. Gak usah mau malu. Oke, kita capture ya. 1, 2, 3. Lagi. Yang selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, udah itu aja. Thank you teman-teman yang udah join. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya dari aku dan juga dari Kak Afi ada salah kata. Dan selebihnya semoga ilmunya bermanfaat dan juga bisa diimplementasikan di kemudian hari biar teman-teman nggak tertinggal ya. Jadi makin banyak insight, makin banyak referensi gitu. Oke, thank you yang udah join. Sebelumnya aku akhiri. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. You all, thanks for having me, Afi and Sandy. Udah ada ya? Oh, thanks for having me. I'll see you